Cuman bantu ya. Cuman kalau keluarga besar ya ini sih masih kayak apa ya, kasihan gitu, jangan kayak kuliah aja emang bisa kuliah, nanti kasihan gitu tinggal sama siapa, nanti ngurusin diri gimana, makannya gimana gitu. Kalau keluarga besar sih biasanya dijelasin sama orang tuaku ya gitu. Yan bisa kok gini gitu. Otomatis kan nggak semua bisa itu kan, nggak bisa kayak oh iya tunanetra bisa lah. Ya pasti ya masih khawatir, apalagi perempuan ya kuliah jauh-jauh harus ngekos. Iya. Nah itu. Dulu dari keluarga. Apalagi background kan sakitnya sampai gitu lama kan, jadinya kayak masih ya khawatir, sebenarnya mungkin khawatir sih, bener kamu. Di rumah dulu penyesuaian diri, belajar mobilitas lagi. Nah akhirnya kan kamu tadi sempat cerita kalau kamu sama orang tua sempat cari-cari info buat kebutuhan tunanetra, belajar handphone, belajar laptop dari komunitas, akhirnya bisa nyampe PD dan terus akhirnya tahu info kuliah ya, waktu itu dapat info kuliah di Udinus ya. Nah itu dari Mbak Eka Kak Pratiwi Taufanti dari selebaran kelas kita itu YouTuber juga ya, nanti Mbak Eka kalau nonton ya Mbak Eka ya. Kita sebut ambasador tunanetra Udinus Mbak Eka. Nah itu kan apa ya, dulu kan kamu tuh ada keinginan kuliah lagi itu dari mana? Kan udah jadi tunet ya. Yang memotivasi itu apa sih? Nih kalau boleh jujur ya cerita ya. Dulu tuh aku kan di rumah sakit 2 bulan tuh. Ya itu pas lagi baring tiduran gitu kan, aku tuh kayak ada nazar sih sebenarnya kan. Ada nazar, ya Allah, aku cerita sama ibuku gitu. Ya Allah, ini aku nggak bisa bangun gitu. Tulang belakang sakit, berdiri aja jatuh. Terus mataku kayak gini gitu kan. Terus selang makan juga dari hidung gitu loh, dipakein selang gitu, pakai oksigen juga. Kalau aku sembuh, minta kuasamu gitu ya Allah, biar aku pokoknya pingin nunjukin kalau aku sembuh, mau tak manfaatin gitu loh waktunya gitu. Aku mau kuliah lagi, itu pertama. Jadi ada tiga permintaan gitu sih, permintaan sama aku pengen buktiin itu gitu. Yang pertama kuliah, aku pengen kuliah lagi. Emang bisa ya tubuh kayak gini tuh kuliah gitu kan. Pokoknya aku mau kuliah gitu. Yang kedua aku pengen umroh. Itu kan aku pikir jalan aja nggak bisa gitu kan ya. Lihat juga susah. Saat itu kan aku nggak tahu ya dunia disabilitas itu gimana. Pokoknya mikirnya susah aja gitu, ngapa-ngapain gitu. Kedua kan tuh umroh. Nah, yang ketiga aku pengen nikah gitu loh. Entah pulih lagi atau enggak gitu keadaanku. Pokoknya itulah 3 itu gitu. Dan alhamdulillah itu 3 tahun berturut-turut itu alhamdulillah tercapai sih tercapai ya, mulai dari pertengahan tahun ya. Awalnya kuliah dulu tahun 2016 kan kita angkatan 2016 ya. Terus waktu pertengahan kuliah itu yang umroh itu kesampaian ya 2017. Waktu semester 2 akhir-akhir awal-awal apa akhir-akhir ya waktu itu ya? Awal ya. Awal kayak deh. Ya. Pertengahan lah ya, udah mau ujian, itu mau ujian loh. Aku tuh ujian ya. Iya kita mau ujian PS kayaknya. Terus yang terakhir ini ya, yang tidak kusangka-sangka tuh. Aku nggak ngomong. Ya. Rena itu loh. Rena itu teman kita tuh banget. Aku tuh nggak nyangka swear kan. Kalau dari pandanganku ya, menurutku tuh kamu tuh orangnya tuh masih kayak ini loh, ambisius dalam. Gak mikirin terus romance gitu ya. Pengen kerja gitu loh. Tak pikir tuh kamu tuh tidak memikirkan hal pacaran, nikah atau apalah itu. Kayak tapi ternyata nanti gitu kali ya. Nah itu sih ada keinginan itu sih tadi pas aku permintaannya sama permintaan pribadi ya.
ke Allah gitu. Nah kan tiga-tiganya itu kan udah terwujud, mulai dari kuliah, terus kamu bisa umroh, habis itu yang terakhir bisa nikah. Itu gimana rasanya? Alhamdulillah, ya, itu bersyukur banget apalagi aku baru nyadar tahu kalau itu ini kan berturut-turut ya gitu, kok rasa ya Allah maksudnya itu banget, kok bisa ya gitu, maksudnya masih kadang-kadang nggak nyangka juga sih, ya masih bersyukur. Mungkin buat beberapa orang kan ya itu karena mungkin udah tujuan itu, udah jadiin tujuan, ya udahlah tercapai gitu. Tapi buat aku gitu, kalau aku flashback dulu pas aku lagi tiduran di rumah sakit gitu nggak bisa ngapa-ngapain, ya itu terasa kayak bersyukur banget, alhamdulillah. Kalau buat aku pribadi ya, orang tua juga ikut seneng sih sama, karena kalau ibu kan, aku yang curhat saat sakit kan ibu kan, sama ibu, jadi ibu yang tahu itu 3 keinginanku itu, dan ibu membantu, ya ada ya bantuan ibu di situ juga. Nah, buat kamu kan tunanetra muda, udah bisa mewujudkan keinginan. Ya kan muda, itu masih milenial itu ya kelahiran tahun 80-an ke atas, itu masih masuk generasi milenial. Jadi kita milenial ya. Ya toh ya. Kan kamu kan yang terakhir itu pengen nikah itu dulu apa ya, pengen nikah muda gitu, atau ya pokoknya nanti pengen nikah gitu, atau gimana sih? Ya, terus ini aku inget juga toh itu tentang aku pengen nikah itu kan, keinginan menikah gitu kan. Aku dulu ingat gitu, aku lihat chat setelah tunanetra terus bisa baca screen reader kan, pakai screen reader di HP, aku cek lagi nih chattingan sama temen gitu. Terus sama temen sahabatku sih dulu di UMS ya, pas aku kuliah dulu, sebelum pas masih awas, aku tuh ngeliat chattingan gitu, ngecek. Terus ada obrolan aku sama dia gitu, dia itu umur 23 ya nikah gitu kan. Pokoknya itu di situ itu kayak ceritain kalau aku tuh punya mimpi gitu kan, pokoknya 23 nikah gitu. Itu kan kayak kalau menurutku itu nggak terlalu muda dan nggak terlalu telat gitu ya. Ya pas ya, ini itu sih ya. Terus iya, oh iya ya, aku agak inget gitu kan ya. Jadi Januari kan aku 23 kan, aku 2018 Januari kan. Nah itu aku mulai kepikiran banget, aduh ikut inilah kebetulan aku sama suamiku itu ketemu lewat program kayak taruh gitu. Jadi Januari itu aku daftar program taruh itu. Jadi aku udah 23 nih gitu, aku akhirnya daftar deh program taruh gitu. Dan untungnya ini langsung dapat. Maksudnya tidak terlalu sulit untuk menemukan jodoh ya. Ya berapa bulan ya, Januari, April aku baru kenal ini sih, baru nemu profilnya suamiku, kenalan. Tapi dulu waktu pas kamu ikut program Ta'aruf itu, kamu sempat takut nggak sih? Kan kamu tunanetra, terus kan pernikahan itu kan nggak gampang, harus membangun keluarga, komitmen, terus apalagi kan tunanetra, kamu sempat minder nggak sih? Apa takut gitu, takutnya nanti nggak ada yang mau atau gimana gitu? Nah itu perasaan itu ada sih, jujur kan. Jadi sebagai tunanetra aku yang ngerasain sendiri ya, itu memang ada rasa kayak awalnya itu memang ada insecure gitu ya, bisa nggak ya maksudnya nikah, tadinya aja gimana ya kalau untuk tunanetra itu nyari pasangannya gitu, apalagi kan aku udah umur 23 gitu kan, yang maksudnya pasangan yang serius gitu ya untuk kejadian pernikahan gitu. Terus lewat mana ya kayak gitu kan, ada kan pilihan biasanya orang yang cari pacar pun juga lewat online dating gitu loh, ya kan ada kan aplikasi gitu kan. Nah itu aku ini untuk tujuan pernikahan, terus aku juga pengen yang spesifik seagama gitu kan ya. Terus aku ya lewat taruh gitu. Jadi gini, kalau aku tuh prinsipku gini,
aku punya namanya perempuan atau laki-laki kan juga pasti punya karakteristik yang dipengen gitu ya, kayak apa gitu kan dari calon pasangan kita gitu. Kalau aku beraniin aja nulis aku maunya kayak apa. Kalau taruh kan pakai proposal data diri kita pribadi sama sifat-sifat kita, kegiatan kita, terus kita tuh maunya kayak apa gitu, yang kita inginkan tuh seperti apa, itu aku tulis aja di situ udah gitu kan. Jadi aku mikirnya akhirnya gini, pas udah oh iya ya kalau kita sama siapa aja gitu kan, nanti gimana kelanjutannya gitu kalau orang itu nilai-nilai hidupnya itu nggak sesuai sama kita gitu, apakah iya tunanetra itu harus ngalah terus gitu kan, terima apa adanya gitu. Aku mikirnya akhirnya ya udah aku maunya yang kayak A B C D gitu kan, ya udah ditulis aja gitu, aku maunya kayak gitu akhirnya beraniin diri sih. Jadi tetap pede aja gitu ya, nggak usah minder meskipun tunanetra, jadi tetap mengutarakan apa yang kita inginkan, selama itu baik pasti nanti dikasih ya. Yes. Tapi ya memang ada proses juga stigma di masyarakat pasti ada ya, ada kayak keluarga yang nggak terlalu memikirkan oh ya fisik deh fisiknya harus yang kayak apa gitu. Itu keluarga besar kadang ada yang mikirin jangan sama yang kayak disabilitas, mungkin ada ya ketakutan kekhawatiran gitu. Terus ada juga yang support gitu. Nah sebelum ketemu sama suamiku yang namanya ta'aruf kan pasti ada beberapa proposal orang ya. Nah itu ada gitu yang ngajuin ke aku sebelum aku ketemu sama suamiku kan. Nah itu ada yang ngajuin ta'aruf gitu, terus ngajak kenalan. Maksudnya ini kan itu kan online ya, online lewatnya grup, dan di grup itu juga ada pengawasnya gitu. Nah kita beberapa bulan ya, ada sebulan doang kayaknya itu arahnya tuh kayaknya keluarganya itu nggak ada kejelasan gitu loh. Jadi aku ya udah kalau nggak ada kejelasan juga katanya keluarga besarnya ya mungkin perlu dikomunikasikan lagi gitu, soalnya ya namanya keluarga ya nggak semua yang sama mungkin. Ya udah akhirnya udah aja kan, daripada cuman chattingan terus kayak gitu kan, itu ya harus kita hindari gitulah ya, namanya juga orang belum pernah ketemu juga kan, jadi ya udah nyari yang pasti aja gitu. Nah setelah itu aku milih lagi tuh, ada profile yang bisa kita pilih kan, terus ibuku itu dia nemu profilnya Mas Trisno suamiku kan, ini coba ini, aku akhirnya ngajuin jadi sebelumnya kan ada yang permintaan tuh taruh ke aku tapi nggak ya arahnya kurang jelas gitu kan ya. Nah ini aku yang berani ngajuin ke Mas Trisno, ke suamiku. Dan itu nggak langsung direspon loh. Oh enggak? Menunggu beberapa hari gitu. Terus akhirnya baru ya udah coba deh mulai ngobrol, komunikasi gitu. Nah udah deh baru mulai. Jadi ada seminggu hampir 2 minggu gitu. Aku nunggu gitu jawabannya. Tolak kali ya gitu kan. Soalnya kan aku profilnya jujur ya. Jadi kalau mau kenalan gitu ya jujur aja sih kondisi kita gimana, kita maunya apa, terus nilai-nilai yang bisa kita tawarkan tuh apa gitu. Kita punya apa gitu, kemampuan kita apa. Kalau dari aku. Nah, pengalaman gitu. Ini ya kamu udah berhasil melalui proses panjang itu untuk mewujudkan impianmu yang ketiga itu untuk menikah, dan udah dapat suami juga, dan untungnya suami yang saat ini mau menerima apa adanya ya. Iya, awas ya, orang awas mungkin dari sebelumnya karena dia mikir awas kan mikir dulu ya kalau itu tadi mungkin. Emang kata aku nanya juga iya sih, katanya pertimbangkan gitu, tanya keluarga dulu gitu, terus sholat istiqoroh dulu. Nanya ke ustadznya Mas itu katanya, terus pokoknya nanya yang dituakan gitulah ya. Terus akhirnya ya udah kenalan. Kenalannya April sih, mulai chatting itu April. Terus Mei
mulai nazar. Jadi kalau ditaruh tuh nazar itu kayak melihat langsung gitu Nok. Jadi datang ke rumahnya sih pihak perempuan. Rumahku langsung. Jadi jalan langsung ke rumah. Jadi iya. Perkenalan profil tadi ya. Ada profil sih benar, foto identitas. Nah, yang apa? Boleh dikenalin nggak sih suaminya kayak apa biar teman-temannya pada tahu. Kalau mau ya, kalau mau muncul di kamera. Mau nggak Mas? Kerja. Tuh ada suaranya tuh. Suamiku kurang ini Nok. Apa? Jarang mau muncul di kamera. Tapi suaranya ada tuh. Kamu dengar gak, Mas? Iya. Hai gitu. Hai. Halo teman-teman Mas. Halo Mas Rino. Iya halo. Halo Mas. Iya. Halo Mas. Gimana kabarnya Mas? Iya Mas, sehat Mas. Kok nggak muncul? Alhamdulillah. Lagi kerja. Oh, lagi kerja. Lagi di depan tuh. Kerjaan Mas. Oh iya ya. Jadi suaranya sudah mewakili ya teman-teman. Iya, selamat bekerja ya Mas ya. Ya. Bekerja. Nah ini udah berapa lama Dian kamu nikah? Ya berarti 2 tahun lebih ya. Agustus kemarin 2 tahun. Ini berarti 2 tahun sebulan. 2 tahun ya, 2 tahun sebulan ya. Nah, pernikahan antar disabilitas sama non disabilitas kan mesti beda ya, nggak kayak pernikahan antara mungkin yang nggak disabilitas gitu. Nah, Awat sama awat. Nah, biar bisa terwujud keluarga yang apa ya istilahnya saling mendukung satu sama lain, bisa tetap harmonis, bisa saling melengkapi satu sama lain, itu apa sih yang biasanya kalian lakukan?